Tanpa kita sadari, kita seringkali dimanipulasi. Psikologi kita mudah dipermainkan, digiring, bahkan diluluhkan. Banyak dari kita tidak benar-benar paham kapan dan bagaimana celah itu terbuka. Tanpa sadar, kita memberi ruang bagi seseorang untuk memanipulasi pikiran dan perasaan kita. Dan ketika semuanya sudah terjadi, kita justru terjebak dalam kebingungan. Bingung harus berbuat apa setelahnya. Karena semakin kompleksnya kepribadian manusia saat ini, mempelajari dari psikologi menjadi salah satu cara untuk lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Buku yang akan saya bahas kali ini adalah yang berjudul Dar Psikologi. Buku ini memiliki ketebalan sekitar 194 halaman. Dan hal yang paling membuat saya kagum dari buku ini adalah dari penulisnya sendiri, yang bernama Novita WD. Ternyata beliau sendiri bukanlah seorang psikolog, namun memiliki pengetahuan yang luas dan keberanian untuk menuliskan ilmu yang beliau ketahui berdasarkan sumber-sumber yang kompeten. Dulu saya sempat berpikir untuk menulis atau berbagi ilmu, kita harus menjadi ahli terlebih dahulu. Ternyata tidak selalu begitu. Selama kita mau belajar dan mencantumkan sumber yang relevan, membagikan ilmu adalah hal yang sah-sah saja, dan yang pastinya sangat bermanfaat bagi orang lain. Buku ini mengajarkan kita tentang dar psikologi bukan agar kita menjadi manipulatif, melainkan agar kita mampu melindungi diri sendiri. Kita diajak memahami dunia di sekitar kita, cara manusia berpikir dan berkomunikasi. Bahkan bagaimana pemahaman ini bisa membawa dampak positif dalam hubungan antar manusia. Buku yang ditulis oleh Novita WD ini menjelaskan tentang manipulasi merupakan bagian dari dark psikologi. Berikut beberapa teknik manipulatif yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun seringkali kita tidak sadari. Yang pertama adalah pujian yang berlebihan. Kita perlu berhati-hati saat menerima pujian. Jika ditelusuri lebih dalam, terkadang pujian bukanlah ketulusan, melainkan cara untuk meluluhkan kita agar kita melakukan apa yang mereka inginkan. Contohnya, mungkin teman-teman pernah mengalami mungkin ya. Seperti misalnya teman-teman dipuji-puji oleh suatu hal yang misalnya seperti memasak. Wah, kamu hebat sekali ya memasak, bla bla bla. Lalu kamu merasa tersanjung. Padahal sebenarnya orang yang memuji tersebut tujuannya adalah supaya kamu melakukan hal itu. Tapi sebenarnya nanti kita akan membahasnya dari psikologi ini memiliki dampak positif dan negatif. Jika itu positif ya sah-sah saja, tapi kalau hal itu adalah negatif maka kita harus berhati-hati. Dan juga ada istilah kan, mungkin teman-teman juga pernah dengar, kita itu harus memiliki batasan diri yang jelas. Saat kita dipuji, kita tidak terbang, dan saat dihina, kita juga tidak tumbang. Apapun yang dikatakan orang lain tentang kita tetap perlu mengendalikan diri kita. Yang kedua ada gaslighting. Gaslighting ini adalah salah satu bentuk manipulasi yang paling merusak. Ini adalah usaha seseorang untuk membuat kita meragukan ingatan, perasaan, bahkan kewarasan diri sendiri secara terus-menerus. Biasanya pelaku melakukan kesalahan, namun justru orang lain yang disalahkan. Contohnya itu sering terjadi pada hubungan yang sangat dekat antara manusia lain dengan manusia lain. Kalau kita contohkan itu seperti hubungan pacaran mungkin, atau sejenisnya, di mana saat seseorang berselingkuh atau ketahuan, alih-alih meminta maaf atau berubah, dia justru malah menyalahkan pasangannya. Misalnya dengan berkata, "Aku selingkuh karena kamu terlalu bla 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 bla." Akhirnya kita dibuat merasa bersalah oleh manipulator tersebut, padahal yang melakukan kesalahan dia, bukan kita. Yang ketiga, ada guilt tripping. Guilt tripping itu adalah teknik manipulasi di mana seseorang terus mengungkit-ungkit kebaikannya saat ia berada di dalam posisi terjepit. Tujuannya agar orang lain merasa tidak enak atau merasa berutang budi, dan akhirnya menuruti keinginannya. Yang keempat, yaitu berbohong. Nah, berbohong ini mungkin teman-teman udah tahu ya, di mana itu merupakan bagian dari manipulasi juga. Dan itu kita harus sangat berhati-hati terhadap seseorang yang selalu suka berbohong. Yang kelima, ada silent treatment. Di mana silent treatment ini adalah bentuk manipulasi dengan cara mendiamkan seseorang. Tujuannya untuk memberi tekanan emosional agar korban merasa bersalah dan akhirnya mengalah. Jadi banyak sekali kan sebenarnya kita alami, namun kita harus mengetahui mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Tujuan dari semua bentuk manipulasi ini adalah memperoleh keuntungan pribadi atau mencapai tujuan tertentu tanpa memperhatikan kesejahteraan orang lain. Dampak negatifnya bisa sangat besar,
mulai dari luka emosional, penipuan, kehilangan kepercayaan diri, hingga rusaknya kondisi mental. Namun, dalam konteks tertentu, pemahaman tentang manipulasi juga bisa berdampak positif. Jika digunakan dengan tujuan yang lebih baik, misalnya sebagai motivasi untuk berkembang dan hidup yang lebih baik. Buku ini saya rekomendasikan kepada teman-teman karena buku ini menjelaskan konsep dan psikologi melalui contoh-contoh kehidupan sehari-hari yang pastinya itu pernah kita alami. Mulai dari interaksi dengan teman bisnis, rekan kerja, hingga lingkungan sekolah ataupun apapun itu yang berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia. Saat kita merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam suatu hubungan, tapi ragu dengan perasaan kita sendiri, apakah ini memang tidak sehat atau hanya perasaan kita saja, maka buku ini membantu kita untuk mengenali batasan tersebut, melindungi diri, dan berhenti menyalahkan diri sendiri atas perilaku manipulatif orang lain. Ada satu kutipan yang paling saya sukai dari buku ini. Kita tidak bisa mengubah karakter seseorang karena kita tidak memiliki kendali atasnya. Namun, kita bisa membentengi diri dengan ilmu dan jika perlu menjauh dari lingkungan yang toksik tersebut. Semua keputusan ada di tangan kita. Sekian dulu review buku kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di review selanjutnya. Bye bye.